Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mubarak adalah Jam'iyah Rebana yang ada di Kota Kudus. Bagi yang belum tahu, Al-Mubarak adalah Jam'iyah yang lahir dari Madrasah Qudsiyah. Madrasah Qudsiyah berdiri sejak 1 abad yang lalu, yaitu tahun 1919 tahun umum. Madrasah Qudsiyah adalah madrasah salaf yang didirikan oleh cucu Sunan Kudus, yaitu Kiai Haji Raden Asnawi. Al-Mubarak sendiri telah berdiri sejak tahun 1997 tahun umum. Baru-baru ini telah rilis buku yang mengupas tentang sejarah lengkap dari Al-Mubarak. Untuk lebih jelasnya, mari kita wawancarai penulis dari buku tersebut. Ini dia buku Dinamika Rebana di Madrasah kita. Buku ini berisi tentang potret sejarah Jam'iyah Ad-Dufuf Al-Mubarak Madrasah Qudsiyah Menara Kudus. Buku ini baru saja rilis bulan-bulan kemarin. Penulisnya ini dari Hilman Najib. Mungkin ini di belakang sudah dijelaskan ya tentang buku ini ditulis oleh Mutahorijin Al-Mubarak. Jadi tidak hanya alumni dari Madrasah Qudsiyah, tapi beliau ini juga alumni dari alumni dari Jam'iyah Ad-Dufuf Al-Mubarak Qudsiyah Kudus. Nah, untuk lebih jelasnya buat ngulik-ngulik isi dari buku ini, langsung saja kita ngobrol langsung ke penulisnya. Nah, ini dia. Nah, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Ya, ini bener ya yang nulis Anda ini ya? Oh iya, itu secara di buku itu ya emang saya penulisnya dan juga saya yang menyusun formulasi dari beberapa data yang ada. Cuman untuk pencarian data itu sebetulnya juga saya minta bantuan sama teman-teman angkatan saya dan juga adik tingkat waktu itu. Waktu saya masih menjabat sebagai pengurus Jam'iyah Ad-Dufuf Al-Mubarak Qudsiyah. Oh, berarti ini penggeraknya tidak hanya sampean saja tapi juga seangkatan. Ya, pada awalnya emang seperti itu. Cuman untuk kayak seperti kayak kita penyusunan dalam artian narasi-narasinya itu semuanya ke saya. Jadi ini intinya awalnya itu dari keinginan dari satu angkatan. Ya, benar. Tapi karena beberapa kendala, mungkin kendala waktu kan? Ya, waktu dan juga jarak ya mungkin. Nah, akhirnya Mas Najib sendiri yang inisiatif untuk menyelesaikan buku ini. Ya, seperti itu. Oh, gitu. Nah, emangnya Mas Najib ini angkatan berapa? Kalau saya sendiri itu angkatan 2018. Angkatan 2018. Iya. Oh, sekarang masih statusnya? Sekarang saya mahasiswa di salah satu universitas di Semarang ini. Semester 4. Semester 4, oke. Yeah. Prodi apa ini kok sampai berani nulis buku ini? Saya prodinya hubungan internasional ya. Wis, tepuk tangan. Ilmu sosial, ilmu politik ya. Berarti Mas Najib ini untuk pengalamannya awalnya itu gimana? Kok punya inisiatif buat ngerangkum sejarahnya Jam'iyah jadi satu buku itu awalnya gimana? Dulu waktu saya masih sekolah di Madrasah Qudsiyah, waktu itu kan saya menjabat sebagai kepengurusan Jam'iyah Ad-Dufuf Al-Mubarak Qudsiyah. Itu sekitar tahun 2017 dan di situ keadaannya saya dan juga angkatan saya itu menjadi pengurus dan mau reorganisasi pengurus. Dan di situ kan karena saya sebelumnya itu aktif di majalah El-Qudsi atau majalah kayak lembaga pers yang ada di Qudsiyah. Itu himpunannya dari OSIS Qudsiyah. Di situ saya sudah mendapatkan beberapa pengalaman. Akhirnya saya coba untuk menginisiasi ke dalam Jam'iyah Ad-Dufuf Al-Mubarak biar dari Al-Mubarak sendiri kan mempunyai sejarah yang panjang kan. Oh, gitu. Nah, itu saya inisiasi ke dalam kepengurusan saya. Barangkali nanti bisa mencetak satu buku sejarah dan alhamdulillah setelah itu disetujui oleh teman-teman saya dan juga waktu itu rencananya malah kita rilisnya mau
di waktu peringatan 20 tahunnya Al Mubarakujiyah. Jadi di situ kita targetnya sampai itu, tapi karena emang terkendala waktu dan juga penulisan dan juga data, lah itu kan akhirnya lah sekarang lah sampai sekarang gitu, karena datanya kan juga sangat kompleks. Berarti kalau dihitung-hitung proses pembuatan buku ini membutuhkan waktu berapa tahun ini? Kalau dihitung dari 2017 ya berarti 2017, 18, 19, 4, 5 tahunan udah. Wih, subhanallah. Berarti perjuangannya Mas Najib ini bukan sedikit ya. Benar-benar perjuangan untuk mengumpulkan sejarah ini, Jamiyah ini sangat-sangat berat ya. Iya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama sampean temui untuk menyusun buku ini, seingatmu itu siapa? Kan pasti alumni dari Jamiyah Al Mubarak ini kan juga banyak. Nah, pertama kali yang kamu temuin itu siapa? Untuk pertama kali yang saya temui dulu itu modelnya gini. Jadi waktu saya menjadi pengurus kan itu ada beberapa adik tingkat dan juga angkatan saya kan. Jadi model saya untuk mencari data agar lebih cepat dan juga lebih efektif, itu saya memberikan tanggung jawab kepada per orang atau personal dari pengurus Al Mubarak. Nah itu mereka tugasnya simple, cuman mewawancarai alumni-alumni yang sudah purna dari Kuciah. Nah itu mulai dari angkatan yang paling bawah, yaitu ada Gus Apang dan teman-teman lainnya. Terus juga angkatan-angkatan yang setelah itu. Jadi dulu itu per orangnya itu saya kasih beban 3 orang, 3 alumni. Nah itu diwawancari oleh 1 orang. Termasuk saya juga mencari beberapa alumni yang bisa ditemui. Soalnya kan ada beberapa alumni yang memang belum bisa kami temui karena emang jarak dan juga waktu juga kan. Nah seperti itu modelnya. Jadi ini juga termasuk tips untuk teman-teman kalau misal pengen suatu saat menulis sejarah, katakanlah sejarah tentang sekolahnya atau sejarah tentang masjid atau sejarah tentang kampus dan sebagainya, itu juga bisa diterapkan karena itu lebih efektif dan juga efisien. Cuman kekurangannya karena emang pencarian datanya kan beda-beda. Nah itu nanti akan 2 kali kerja. Jadi setelah diwawancarai baru dilaporkan ke orang yang menulis, kayak gitu dulu. Oke, itu kan proses awal. Proses awal memang mungkin kamu punya banyak tim. Nah, seharusnya ya kalau kamu punya banyak tim kan pembuatan buku pasti bisa efektif, gak butuh waktu lama. Nah, ini ceritanya gimana kok bisa sampai molor 5 tahun ini, karena apa? Untuk waktu sendiri, karena kita dari saya sendiri kan belum bisa menargetkan, dan juga sebenarnya di 2019 atau 2018 itu kalau kurang lebihnya itu waktu halal bihalal Al Mubarakujiyah itu seluruh angkatan semua pada kumpul, dan rencananya kan pengennya saya kan di waktu momentum itu kan sekalian launching buku. Ternyata setelah saya coba untuk minta revisi dari salah satu alumni dan beberapa alumni, ternyata ada beberapa yang mengatakan, wah ini datamu kurang, kamu harus mencari data lagi dan juga lebih memperbanyak kayak studi kasus gitu tentang rebana. Jadi biar orang-orang yang membaca buku ini itu biar pada tahu apa itu rebana dan juga bagaimana perkembangannya di Kudus dan juga di Jawa Tengah. Kayak gitu. Oke, jadi ini pembahasannya cukup melebar ya. Terlepas dari sejarah, di sini juga membahas tentang apa itu rebana. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana penjelasan tentang rebana atau kiasan-kiasan bahasa-bahasa tentang rebana mungkin di Kudus sendiri atau di sekitarnya, mungkin sedikit saja karena nanti kalau terlalu banyak nanti pada nggak beli. Ya, silakan. Oh ya, untuk rebana sendiri kalau kita kaitkan sejarahnya kan dari Timur Tengah. Jadi dari Persia, Syria, terus dari Iran dan lain sebagainya, termasuk Arab Saudi. Dulu kan sejarahnya kan rebana ini dipakai untuk menyambut kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu menggunakan media rebana untuk sebagai musik pengiring sholawatan pada waktu itu. Terus kita tarik lagi ke Indonesia. Di Indonesia dulu kan sebelum menjadi Indonesia ya, namanya kan Nusantara dulu kan. Nah itu dulu diperkenalkan oleh para saudagar
dagang, dan juga beberapa, kan dulu kan Nusantara kan menjadi negara jajahan dan juga negara dagang oleh Arab dan lain sebagainya, Persia kayak gitu. Nah itu di sela-sela penyebaran Islam, nah ternyata di situ ada sembilan rebananya. Jadi yang mungkin sejarah belum mengetahui terkait dengan rebana sendiri itu bahwa di dalam kayak mensosialisasikan agama Islam itu di situ juga terdapat rebana di dalamnya gitu. Jadi sampai akhirnya berkembang di Jawa Tengah khususnya, dan juga lebih khususnya lagi di Kudus pada tahun mulai berkembang pada tahun 1997 tepat pada waktu Al-Mubarak berdiri. Iya, di sini dinamika rebana ya. Kalau setahu saya, kalau di Kudus itu namanya bukan rebana, tapi terbangan. Bener kan? Nah, kenapa kok akhirnya memilih rebana, bukan terbangan? Sedangkan di madrasah kita, madrasah Kudsiyah ini kan terkenalnya terbangan. Itu kenapa istilahnya pakai rebana, bukan terbangan saja? Sebenarnya istilah rebana itu istilah umum ya, yang dalam artian bisa diketahui dan bisa dimengerti oleh seluruh pihak. Jadi gak hanya cuman Kudsiyah saja yang paham, gak cuman Kudus saja yang paham, gak cuman Jawa Tengah saja yang paham, tapi menyeluruh seluruh Indonesia. Jadi harapannya untuk kenapa kok saya memilih diksi rebana itu karena itu. Dan istilah rebana terus ada terbangan, ada lagi genjering, itu juga semuanya intinya sama. Pokoknya ya intinya rebana yang dimainkan di waktu ada sholawatan dan lain sebagainya, karena itu ciri khasnya. Kayak Ya, gitu, istilah mungkin saja ya. ya, ini tidak dijelaskan secara jelas ya, karena Iya. jelasnya nanti ada di bukunya, jadi harus beli. Nah, Itu tentang istilah-istilah, tentang ada rebana, terbangan, genjreng. Mungkin nanti bisa dijelaskan di sini. Nah, terus di sini kan tentang awal, terus proses sampai sekarang dari sejarah. Nah, menurut Mas Najib sendiri, ini yang menarik dari sejarah Al-Mubarak itu pada periode keberapa? Yang menarik itu yang bagian mana? untuk yang paling menarik menurut saya sendiri itu semuanya menarik, karena di Al-Mubarak sendiri itu bergeraknya bukan stagnan. Jadi kita itu terus bergerak dan juga terus berkembang. Jadi ada di waktu yang rebana-rebana lainnya, termasuk yang pada waktu itu kan di Jawa Timur sama Pekalongan kan yang paling rame dengan terbangan dan atau rebana ini. Nah itu di waktu itu di Mubarak sendiri pada awal berdirinya udah memberanikan diri untuk masuk rekaman. Jadi di saat yang lainnya belum berani, pada waktu belum berani untuk rekaman, jadi Al-Mubarak berani untuk rekaman. Itu pertama kali pembikinan album, dan juga membikin album loh. Keren kan? Oh, Itu menarik banget. Dan sampai akhirnya kan sampai sekarang kan sampai album 12 kan, dan itu juga perkembangannya dari yang pertama audio terus berkembang menjadi video dan lain sebagainya. Nah, itu kan sampai sekarang juga punya akun YouTube juga yang Mubarak ya. Iya. Itu keren banget. Itu subscribernya juga udah banyak, dan juga harapannya kan emang semakin melebar ke seluruh dunia kan gitu. Audionya memang diharapkan lebih meluas. Jadi ini nanti kalau bisa dikasih efek tepuk tangan ya, pok gitu ya, biar rame kan, ini tanpa penonton. Jadi kalau bisa nanti dikasih efek-efek gitu biar rame. Oke, lanjut ya. Apaan sih ya? Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan buku ini. Tadi sudah dijelaskan tentang proses, tentang isinya, terus kendala-kendalanya ini apa Mas Najib? Dalam menyusun buku ini, kendala-kendala apa saja yang Mas Najib temui? Untuk kendalanya sih lebih ke data, karena saya sendiri itu kendalanya di pencarian data, karena kita kan murni data itu dari alumni-alumni yang sudah pernah berada di waktu awal pendirian dan perkembangan gitu. Jadi ada beberapa alumni yang bisa saya temui, dan juga ada beberapa alumni yang belum bisa saya temui. Dan dari situ dari hasil wawancara juga saya juga masih kendala terkait dengan data penulisan, karena kan setahu saya ternyata ya buku yang secara terbukukan itu yang membahas tentang rebana itu sekarang belum ada. Tapi ada tapi hanya skripsi dan jurnal, dan skripsi atau jurnal saya lupa,
Itu pun juga salah satu karangan dari salah satu alumni baru juga. Nah, itu juga saya dikasih referensi dari situ juga. Kemudian saya disuruh langsung ditata sini aja. Nah, dari situ saya bukan malah mendapatkan solusi, tapi malah mendapatkan masalah lagi, karena di sini kan saya membahasnya kan tentang potret sejarah Jamiatul Ulum Barok kan. Nah, itu kan secara eksklusif lah dan bisa dikonsumsi oleh hanya kalangan-kalangan tertentu. Cuman di sini saya mendapatkan saran lagi, mending malah dibukukan dan juga diberikan narasi-narasi yang memungkinkan untuk dipahami oleh seluruh pihak. Nah, di situ saya terkendala lagi karena harus mengakumulasikan data dari yang kompleks besar langsung mengkerucut ke Al-Mubaraknya. Jadi di situ juga saya mengalami kendala untuk penyusunan narasi gitu. Oke. Berarti ini awal mula ditulisnya buku ini sebenarnya untuk kalangan sendiri. Ya, sebenarnya. Benar ya? Awal-awal ini hanya diperuntukkan untuk anggota sendiri, tapi dari masukan-masukan yang ada, akhirnya buku ini dicoba untuk ditulis agar bisa dipahami atau dibaca oleh kalangan umum, seperti itu. Betul. Oke, selanjutnya tadi kendalanya kan di pengumpulan data. Nah, pengalaman apa saja yang didapatkan dari menulis ini? Kan waktu menulis buku ini, Mas Najib ini kan masih madrasah aliyah. Pasti dalam keilmuan tulis-menulis kan masih terbatas. Beda lagi kalau mungkin sudah kuliah saat ini, mungkin dalam penulisan sudah cukup memahami. Nah, itu ilmu apa saja atau pengalaman apa saja yang baru mungkin yang didapatkan pada saat penulisan buku ini? Karena saya kan posisinya waktu saat ini kan saya sebagai penulis, tapi penulis dalam artian tidak pelaku sejarah. Jadi kan ada pelaku sejarah dan juga pengamat sejarah dan juga penulis sejarah. Dan saya itu termasuk dalam penulis sejarah. Jadi saya tidak masuk di pengamat sejarah dan juga pelaku sejarah karena itu saya memerlukan data-data seperti orang yang paham sejarah dan juga orang yang pernah mendalami langsung dan juga melakukan sebagai pelakunya di dalam sejarah tersebut, seperti alumni-alumni yang saya sebutkan tadi. Dan juga di sini saya juga mengalami perubahan yang sangat signifikan karena di waktu saya MA atau saya berada di Kutsiah, itu juga pengambilan datanya itu masih sebatas gini, mendapatkan hasil wawancara, terus saya tulis wawancaranya sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu. Jadi itu di awal banget saat saya nulis itu seperti itu. Kemudian berkembang lagi ke analisis data, dan itu baru bisa saya praktekkan waktu saya kuliah sebagai mahasiswa, dan itu juga masih saya edit lagi. Jadi di sini bukan cuman satu editing saja, tapi udah beberapa kali mengalami editing dari saya sendiri. Saya baca lagi dari awal terus sampai akhir, tak edit lagi, terus kurang enak, saya baca lagi dari awal sampai akhir. Itu udah terulang kali sampai puluhan lah. Sampai gitu. apal ngelotok mungkin ya. Iya mungkin. Ya, mungkin memang berat ya perjuangannya. Semoga dengan perjuangan yang berat ini, buku yang sudah tercetak ini, yang alhamdulillah dari Farha Pustaka ini berkenan untuk menerbitkan buku ini. Terima kasih juga ya untuk Farha Pustaka karena telah berkenan untuk mencetak buku ini. Nah, yang terakhir ini, apa pesan-pesan dari Mas Najib untuk pembaca, khususnya ini untuk calon-calon atau anggota Jam'iyah Al-Mubarak ini ya, karena awal mula ini adalah dihususkan untuk Jam'iyah sendiri, kalangan sendiri. Apa pesan-pesan untuk pembacanya? Kalau pesan-pesannya sih dibaca aja gitu. Karena kalau saya terlalu banyak berpesan kan ntar malah kalau orangnya itu gak mau baca kan percuma juga ya. Yang pasti dibaca buku ini, karena buku ini selain cuman membahas tentang perjuangan potret sejarah Al-Mubarak Kutsiah, juga di dalamnya juga ada beberapa ilmu baru, yaitu dari Rebana. Bagi teman-teman yang suka hadruhan atau rebananan di jamiahnya masing-masing, itu juga bisa dibaca sebagai referensi. Barangkali ada beberapa teman yang ikut jamiah terus juga kuliah, itu yang pengen menciptakan skripsi tentang rebana juga bisa dari referensi itu, karena itu juga udah jelas mulai dari kapan
eh, rebana itu muncul, dan juga bagaimana perkembangannya, dan juga istilah-istilahnya itu ada apa saja, ada terbang papat dan terbang lainnya lah. Dan itu juga bisa ditemukan di dalam bukunya, nanti juga bisa langsung pesan kalau misal mau beli. Nah, itu pesan-pesannya ya dibaca aja gitu. Oke, selanjutnya tentang keunikan dari buku ini. Kenapa para muhibbin itu, para pecinta rebana harus beli buku ini? Kalau keunikannya sendiri itu bagi saya ketika menulis buku itu, jadi dunia itu bisa terbuka terkait dengan sesuatu yang tidak bisa dinarasikan. Kan rebana ini kan sesuatu yang sesuatu yang ada terus juga sampai sekarang udah berkembang sampai sekarang gitu. Terus juga belum bisa dinarasikan sampai sekarang, bahkan juga belum ada yang membukukan secara formal gitu. Jadi dari buku ini kan sebagai bukti bahwa rebana itu bisa dibukukan dan juga bisa disosialisasikan melalui karya tulis, yaitu karya tulis buku ini. Dan itu yang pertama. Untuk yang kedua, bagi para muhibbin dan juga para penerbang ya, dan juga para yang menyukai sholawat dan lain sebagainya, itu juga perlu untuk membaca ini, karena di dalamnya ini tidak hanya kita mendapatkan ilmu baru, tapi juga kita mendapatkan nilai-nilai perjuangan, karena beberapa di antara kisahnya juga ada beberapa tokoh-tokoh yang diselipkan di situ, termasuk tokoh-tokoh anggota dan juga tokoh fans. Itu juga ada ceritanya di situ. Ada tokoh bapak guru juga dari Kucia, itu juga yang bisa menginspirasi dan juga memotivasi kita dalam memperjuangkan nilai-nilai sholawatan gitu. Terus yang ketiga sih lebih khusus sih untuk anggota Al-Mubarak yang nanti itu juga nanti sebagai bahan referensi atau sebagai acuan ketika berada di Jamiah Al-Mubarak sendiri yang ada di Kucia. Juga yang keempat ini juga sebagai keunikannya ya, karena di rebana Kuciah itu kan rebana yang dihimpun oleh madrasah Kuciah atau sekolahan. Nah, itu sebagai bukti bahwa sekolahan itu juga bisa mencetak rebana yang profesional, rebana yang bisa dikenal, dan rebana yang bisa mengangkat nama jati diri sekolahannya. Seperti Kuciah, seperti Al-Mubarak Kuciah ini. Al-Mubarak Kuciah ya, kalau saya amati dari beberapa kota, itu juga ada yang mengenal Al-Mubarak Kuciah itu bukan Al-Mubarak yang dari sekolahan, tapi Al-Mubarak dari Kudus gitu. Itu anehnya seperti itu. Tapi lewat buku ini semoga orang-orang pada umumnya yang menganggap bahwa Al-Mubarak itu berasal dari Kudus, itu bisa tahu kalau Al-Mubarak itu sebenarnya dihimpun oleh salah satu madrasah yang ada di Kudus. Nah gitu. Itu sebagai bukti sekolahan-sekolahan formal dan khususnya kampus. Nah gitu. Oke, terima kasih. Intinya banyak sekali ya kisah inspiratif yang ada di dalam buku ini. Jadi para pencinta rebana sepertinya wajib untuk memiliki buku ini. Hanya dengan harga 45.000 kalian bisa mendapatkan buku ini dan bisa mendapatkan banyak pelajaran dan kisah inspiratif yang ada di dalamnya. Buku ini dapat didapatkan di MK Store atau bisa di Koperasi MTS Kuciah, dan insya Allah nanti ada di toko kitab Mubarakatan Thayyibah. Dan untuk lebih mudahnya mungkin nanti bisa ditaruh di deskripsi link pembeliannya. Mungkin itu pembahasan untuk sore hari ini. Terima kasih kepada Mas Hilman Najib yang telah berjuang menyusun buku ini. Oh iya, buat teman-teman semua jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman semua bisa tahu update video-video terbaru dari kami. Mungkin itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.